Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ya, Proktor yang kami hormati, ini ikut kami akan membuatkan panduan terkait dengan persiapan tryout TKA ya dan TKAD yang nanti kita akan laksanakan. Ini menggunakan sistem semi online ya, sistem semi online. Yang pertama, nanti setelah kita download, kita pastikan download dulu master TKA-nya nanti seperti ini ya. Nanti bentuknya RAR begini. Di sini nanti date modified-nya pastikan 1 Desember 2025. Nah, date modified-nya. Kemudian kita ekstrak dulu seperti ini ya. Kita ekstraktur TKA begitu. Kita ekstrak file, nanti hasilnya akan muncul tka.vgi seperti ini. Nah, kemudian kita buka dulu VirtualBox. Recall VirtualBox tempatnya seperti ini. Ini APK yang sudah ada ya, ini VHD kami mungkin yang tadi Bapak Ibu juga sudah ada. Yang pertama kita buat dulu, klik new begitu, kemudian kita kasih nama TKA misalkan 2025. Kemudian ISO image-nya kita kosongi saja. Kemudian tipenya kita pilih Linux, kemudian subtipenya kita pilih yang Debian. Dan di sini kita pilih Debian 64 gitu aja. Kemudian di hardware ini kita bisa pilih isikan untuk base memorinya atau RAM-nya kita pilih 2048 minimal ya Bapak Ibu ya. Kita gunakan 2048, kemudian untuk CPU-nya kita gunakan 2. Kemudian di bagian hard disk di sini kita pilih yang use an existing ya. Pastikan use yang an existing, bukan create ya. Tapi gunakan yang use. Kalau mungkin bahasa Indonesianya ini gunakan apa ya? Yang pokoknya yang istilahnya yang use an existing ya, bukan yang membuat baru. Kita tidak akan membuat baru, tapi kita menggunakan use an existing di sini. Kemudian kita klik bagian kuning di sini, gambar folder ya. Di bagian ini perhatikan Ibu di ini, kemudian kita klik seperti ini, kemudian kita pilih add. Kemudian kita menuju ke tadi di mana file VHD kita simpan hasil downloadannya. Oke, masternya tadi kita pilih, kemudian klik open, pilih choose, kemudian kita finish. Setelah kita finish, kita masuk ke pengaturan networknya. Di pengaturan network kita hanya menggunakan adapter 1 saja, pastikan ini tercentang di adapter 1, enable adapter networknya. Kemudian kita pilih attach to bridge adapter ya. Kemudian kita pilih OK. Di sini pastikan kabel connected ya. Kemudian kita pilih OK. Kalau sudah, kita klik start ya, Bapak Ibu ya. Kita pilih start. Start, terus kita tunggu sampai dengan VirtualBox-nya jalan nanti. Gak lama ini ya, akan tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Di sini ada keterangan server TKA versi 1.3 update 1 Desember 2025. Kemudian yang paling penting di sini ada IP address. Nah, perlu kita perhatikan di sini ada IP address. Kita catat ya, 192.168. Nanti tergantung di pengaturan jaringan Bapak Ibu, mungkin beda ya, di jaringannya ada yang 10.sekian. Nah, itu nanti kita pastikan IP address-nya di sini adalah 192 muncul di situ. Kalau sudah, ini bisa kita minimize, ini juga bisa kita minimize. Kemudian kita buka Google Chrome Bapak Ibu ya.
buka Google Chrome. Kemudian kita tuliskan di sini 192.168.10.13 tadi ya. Kita tunggu. Pastikan ini masih berjalan sesuai. Oke. Kalau sudah seperti ini, tampilannya pastikan di sini masih sinkronisasi data sekolah, gitu. Panjenengan belum sinkron. Jadi kalau sudah di sini login berarti itu sudah ada username-nya, sudah ada data sekolahnya. Nah itu nanti kalau panjenengan nggak bisa login ya berarti sudah karena sudah ada loginnya, itu sudah ada username-nya. Itu username sekolah menggunakan NPSN, kemudian passwordnya 123456. Tunggu sampai muncul login berhasil ya. Nah, selamat datang seperti ini, login sudah berhasil login. Kita cek dulu di ujian masih kosong ya, ini ujian masih kosong, nah memang belum kita sinkronkan. Kemudian kita cek di data sekolah, di sini Dinas Pendidikan jumlah siswanya 0. Loh, kok jumlah siswanya 0? Ya, karena panjenengan belum sinkron. Nanti kita cek dulu. Kemudian nama kepala sekolah, misalkan di sini sudah ada pergantian atau nama sekolahnya salah, ada pergantian nama sekolah, kemudian emailnya salah, alamatnya salah, nama kepala sekolahnya salah, nanti bisa dilakukan edit di sini gitu. Kemudian masuk ke rombongan belajar, ini masih kosong. Kemudian peserta, ini juga masih kosong. Kemudian kita masuk ke menu sinkronisasi. Di sinkronisasi kita klik sinkronisasi. Iya, tadi kalau di sini sudah terisi ya, berarti nanti di ini kan ganti VAD yang baru, yang belum ada nama sekolahnya. Oke, sinkronisasi sukses. Nah, kita cek di ujian. Nah, sini sudah ada muncul nama ujian, daftar ujiannya gitu. Nanti tergantung nanti di yang diujikan ada berapa mata pelajaran. Nah, kita cek di sini. Ini karena masih simulasi, kita cek hanya satu ini. Kemudian di rombongan belajar kita cek, oh sudah ada di sekolah, kita cek, nah ini jumlah siswanya sudah muncul ya, jumlah siswanya sudah muncul. Pastikan jumlah siswanya sesuai dengan sekolah panjenengan. Nanti kalau ada jumlah siswa yang tidak sesuai bisa disampaikan. Nah kemudian di peserta ujian di sini kita lihat ada jumlah siswanya ya. Kemudian untuk mencetak kartu peserta username dan ini bisa kita pilih di sini, kemudian kita pilih cetak PDF itu. Kita tunggu ya sambil menunggu. Nah nanti bisa kita cek. Mana nanti silahkan disimpan ya. Misalkan ini peserta itu. Nah ini kalau muncul seperti ini kita tulis skip gitu ya. Nah, kemudian ini akan muncul nanti apa namanya, nama siswa, tempat tanggal lahir, kemudian username-nya, kemudian password-nya. Nih, kita bagikan, kita potong, kita bagikan.
selanjutnya setelah kita cetak kartu peserta, kemudian kita akan melakukan mapping peserta didik di menu ujian. Kita masuk ke menu ujian, kemudian klik jadwal di sini. Nah, di sini ada dua mata pelajaran, ada dua sesi ya, sesi 1 dan sesi 2. Untuk mapping peserta, nanti kita klik dari daftar peserta di sini. Kemudian ini pastikan nama sekolahnya, nama sekolah kita. Kemudian kita klik edit. Nah, kalau misalnya hanya satu sesi dalam satu sekolah, itu tinggal kita cetak di sini, klik nih, nanti sudah masuk semua. Andai kata nanti kita mau bagi menjadi dua sesi, misalkan di sesi 1 3 anak, sesi 2 3 anak begitu, ini kita hapus saja. Cara hapusnya tinggal diklik pada silang di sini. Nah, sudah, kemudian klik simpan. Nah, kemudian Bapak Ibu yang perlu kita pastikan adalah satu siswa itu hanya boleh di mapping di satu ujian yang sama. Jadi tidak boleh siswa itu di mapping di sesi 1 dan sesi 2. Kenapa? Karena nanti ketika di mapping di dua sesi, nilai yang digunakan nanti akan dibagi jadi dua, akan dibagi menjadi dua. Misalkan dapat 100, nah ternyata di mapping di 1 dan 2, nanti yang dihitung nanti adalah rata-ratanya. Sehingga pastikan satu siswa hanya di mapping di satu sesi saja, pastikan di satu sesi ya. Ini kan sesi 2 hanya 3 anak, kemudian di sesi satunya juga 3 anak. Ini tidak boleh di mapping di dua sesi. Kemudian setelah itu kita klik di sini untuk memulai ujian adalah dengan menggunakan klik mulai ujian. Kita klik mulai, dan ini adalah token yang nanti akan digunakan oleh siswa. Nah, kita uji coba di sini di siswa ya, 192, 168, 10, 13. Nah, ini kalau VAD sudah kita sinkronkan, nanti otomatis muncul yang pertama adalah login to your account. Kita akan menggunakan akun siswa tadi, karena ini sesi 1, kita menggunakan username siswa 1 misalkan. Ini tampilan siswa ya. Passwordnya 12/2012. Login. Username tidak ditemukan. Nah, cek dulu. Coba yang ini sama 3. Oh sebentar. Nah, ini karena copy paste ya. Jadi tadi di sini ada spasinya. Sehingga ditulis manual aja. 12 2011. 12. Nah, oke. Ini login siswa pertama begitu ya. Ini pastikan nggak usah disimpan ya Bapak Ibu. Ya, nanti kalau ganti perangkat tidak tersimpan. Kemudian kita masukkan kode ujiannya tadi di sini. Ujiannya kita masukkan di sini. Pastikan di depan dan di belakang tidak ada spasi. Huruf besar semua. Ini Bapak Ibu, kita cari ujian di sini. Kemudian kita klik mulai. Ya, mulai di siswa, tampilan di siswa. Nah, kalau siswa sudah login, kita perhatikan coba di daftar peserta. Di sini ada keterangannya ya, status ujian. Siswa ini belum mulai, sedang mengerjakan, belum mulai. Nah, status loginnya login, offline. Jadi berarti kita cek. Nah, opsinya stop itu apa? Stop untuk menyelesaikan ujian. Jadi misalnya waktunya udah habis nih, siswanya rewel gitu ya. Kita klik stop di sini.
Kemudian bisa kita reset login. Reset login ini artinya ketika nanti ada trouble dan masalah, kita bisa reset login peserta. Di sini ada 3 nggih Bapak Ibu. Ada stop, stop itu menghentikan ujiannya siswa. Kemudian reset auto, ini stop itu untuk mengakhiri ujian anak secara paksa gitu. Kemudian reset ini untuk menghapus semua data peserta ujian. Jadi nanti kalau kita reset ujian, sini kita reset ujian itu nanti data siswa, data pekerjaan siswa itu akan hilang. Jadi nanti hati-hati ya, reset log. Kemudian yang ketiga ada reset login. Reset login ini nanti untuk reset siswa login, misalnya siswa kok nggak bisa login misalnya. Nah nanti kita reset di situ. Tapi sebenarnya untuk siswa login ini sudah kita buat ini di coba 1 ya. Misalkan dia mau login lagi di ganti perangkat, misalnya perangkatnya trouble ya Bapak Ibu. Perangkatnya trouble itu ketika dia login begitu, saya contohkan ya. Nah ini siswa 1 ya baru login. Nih siswa 1 ini saya copy di sini. 20 40 1 2 3 4 01, passwordnya 12 11 2012. Ini otomatis ya Bapak Ibu, ketika ganti perangkat nanti dia otomatis masuk lagi di sini, tapi yang di sini akan keluar otomatis. Nah, sesi Anda berakhir ya di perangkat yang satunya, sehingga siswa hanya bisa login di satu perangkat di saat yang bersamaan. Nah, bagaimana kemudian ini sudah jawab misalkan. Nah, pastikan siswa ketika setelah menjawab itu ada melakukan simpan jawaban. Ketika simpan jawaban ini insya Allah otomatis sudah kita buat. Setelah simpan jawaban itu otomatis ke soal berikutnya. Soal berikutnya nanti kalau sudah sampai soal terakhir dia akan kembali ke soal nomor 1 untuk mengecek nanti jawaban tersimpan atau tidak misalkan. Nah ini otomatis ketika kita klik next, tadi nomor 2 kita tidak klik simpan, di sini jawabannya tidak tersimpan, tandanya nomor 2 masih putih ya, masih putih, artinya nomor 2 tadi belum tersimpan jawabannya. Nah, kita klik simpan di sini, memastikan jawabannya sudah tersimpan gitu gitu. Nah, ini contoh. Kemudian oke. Ya, ini pastikan pilih lebih dari satu jawaban. Ini harusnya pilih semua jawaban lebih dari satu. Bisa lebih dari satu kalau yang kayak gini ya. Seperti ini. Mana Mas ini kalau misalnya tiba-tiba seperti ini kemudian internetnya terputus begitu. Nah, itu nanti bisa kita kali nanti ketika login lagi, misalkan ini kan tadi login lagi ya. Nah, di sini. Nah, ini otomatis dia akan pindah jawaban, nggak akan hilang. Di sini otomatis keluar. Nah, sesi berakhir. Seperti itu. Nah, tapi kalau di sini kita lakukan reset login gitu. Misalkan di menu Proctor ini kita lakukan menu reset login di sini. Oke, ini kita sesi Anda berakhir, tetapi jawabannya masih tersimpan. Nah, ini masih tersimpan. Nah, misalnya gimana Pak? Ketika tadi kemarin kita kita cek ada beberapa sekolah atau beberapa siswa yang mengalami tidak sengaja klik selesai ujian, terutama ini yang menggunakan Chromebook biasanya. Yang Chromebook nggak perasa atau nggak sengaja menyelesaikan ujian padahal jawabannya belum selesai begitu. Misalkan baru mengerjakan 1, baru ada belum selesai kok sudah
selesai begini, selesai, tapi jawabannya sudah selesai. Aduh, apa ya, kok sengaja nggak sengaja klik selesai misalnya gitu. Nah itu kita bisa melakukan reset ujian. Ini kan kalau kita klik di sini dan siswa ini selesai ya, selesai begini. Nah itu bisa kita reset ujian. Nanti kalau kita reset ujian, dia akan kosong lagi. Nah itu jadi belum selesai. Jawaban siswa di sini nilainya akan bisa mengerjakan ujian kembali. Tentu ketika nanti waktunya juga akan mengikuti waktu yang digunakan. Misalkan ini kosong lagi ya dari siswa tadi. Jadi itu ada beberapa fungsi di sini yang perlu diperhatikan dari siswa, dari proktor. Ada stop, ada reset ujian, ada reset login. Nah, nanti silahkan digunakan secara bijak. Digunakan secara bijak. Tuh mungkin Bapak Ibu. Kemudian nanti kalau misalnya ini siswa sudah selesai ya, sudah selesai seperti ini, itu pastikan siswa klik selesai ujian untuk menyelesaikan ujian. Oke, sudah selesai. Kemudian setelah selesai nanti di proktor bisa mengecek peserta sudah selesai ya. Kemudian kita bisa cek di hasil ujian. Nah, hasil ujian ini nanti ada siswa yang sudah mengerjakan ini ya. Bisa kita tinjau di sini. Nah, ini analisa masing-masing siswa. Dia jawab benar berapa, ada kunci jawaban, ada jawaban siswa, kemudian status nilai benar atau salah. Ya, ini analisanya bisa kita tinjau, kita bisa cetak seperti ini, nama siswa, kemudian jawabannya masing-masing ada. Nanti bisa di-download untuk masing-masing siswa. Kemudian nilainya di sini. Kemudian untuk cetak, untuk download Excel nanti keseluruhan siswa datanya bisa download menggunakan Excel di sini atau PDF. Kemudian di bagian atas ini ada tombol print ya Bapak Ibu. Ini tombol print digunakan untuk mencetak sertifikat hasil. Nah, di sini ada beberapa hal yang kita tambahkan. Di sini kita tambahkan scan untuk verifikasi. Ini scan, kalau kita scan nanti akan menuju ke halaman ini Bapak Ibu, ke halaman uji coba 1 ya. Nanti kalau misalnya kita scan siswanya itu nanti akan menuju ke halaman yang menuju ke apa namanya, halaman verifikasi untuk memastikan bahwa nilai yang dimiliki oleh anak ini benar-benar adalah nilai yang digunakan oleh siswa.
Penjana bisa uji coba scan. Jadi kalau kita scan nanti akan menuju ke halaman ini Bapak Ibu. Oh ya, belum muncul ya. Ini seperti ini. Kemudian ini sebelumnya kita upload dulu. Kita upload, pilih mata ujiannya, kita upload berhasil, Bapak Ibu ya. Nah, kita nanti scan di halaman videonya ya. Setelah kita upload nanti kita pastikan nanti mencetak tadi ya. Ini ya. Nah ini QR-nya ini kalau kita scan nanti akan menuju ke halaman seperti ini. Ini siswa G4 ya, K4 misalnya QR nah ini siswa dicoba 1 ya, dicoba 1 tadi akan menuju ke halaman ini, nanti bisa di scan gitu. Jadi ini untuk memastikan bahwa nilai yang tercetak di sini ini adalah sesuai dengan nilai yang tercatat di Dinas Pendidikan. Dan ini Bapak Ibu, ini kita cek ya, di sini nama ibu ya ini ya. Nah ini sudah kita sesuaikan juga sehingga nanti ketika nama ayah kosong itu akan muncul nama ibu. Ini Fitriana ini. Kemudian ini ayah lagi, ayah nah ya itu ya, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin begitu yang bisa kami sampaikan untuk kesempatan pada sehari ini. Pastikan sebelum cetak nanti diunggah dulu ya Bapak Ibu agar nilai verifikasinya muncul di halaman ini. Nah, ini sudah sesuai, kita sesuaikan. Ini nama orang tua belum kita tambahkan di sini, nanti kita tambahkan. Oke, demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.